Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan diskusi yang berkaitan dengan modal atau aset yang dimiliki oleh SMA Negeri 3 Ponorogo. Untuk kali ini yang hadir dalam diskusi yaitu guru, wali murid, siswa, dan masyarakat sekitar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, juga rekan-rekan dan juga siswa yang telah hadir pada hari ini. Hari ini saya, Rian Yuli Purnami, bersama rekan saya Ibu Wahyuria Patriana ingin mengadakan diskusi terkait aset yang dimiliki sekolah kita. Ya, kita tahu bahwa SMA Negeri 3 Ponorogo itu memiliki modal-modal dan aset yang bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran maupun kegiatan dari sekolah kita. Kita akan berdiskusi terkait aset-aset tersebut. Mulai dari yang pertama, kita tahu ada aset yang namanya modal manusia. Ya, menurut Pak Ardi, modal manusia yang dimiliki SMA 3 itu apa? Ya, yang pertama itu ada siswa, kemudian Bapak Ibu guru, ya, kemudian petugas keamanan, Ya, petugas kebersihan, kemudian petugas TU. Ya, TU. Ya, Ya, kita bahas terkait siswa dulu. Menurut di sini ada Olivia dan juga Zelin, perwakilan dari siswa. Menurut Olivia dan Zelin, modal siswa yang kita miliki ini berapa kelas dan juga berapa jumlahnya? Gimana, Dok? Berapa kelas? Ada 31. Ada 31 kelas. Per kelasnya dengan jumlah 35-36. iya, 35-36, dan semuanya memiliki bakat dan minatnya masing-masing ya, memiliki keterampilan yang berbeda dan juga keunikannya masing-masing. Itu dari segi siswa. Kalau dari segi guru, Bu Laila, guru yang kita miliki ini gimana menurut Bu Laila? Ya, sudah cukup memadai dalam maksudnya Memadai dalam hal pendidikannya mungkin, dalam Bu Laila? dalam pendidikannya. Jadi minimal guru di sini sudah sarjana S1 dan juga sudah banyak juga yang menempuh S2. Jadi dalam segi pendidikannya sudah sangat bagus sekali. Iya, sudah ada S1 dan juga ada S2. Iya, juga kalau dalam ada juga yang dari S3 Bapak Kepala Sekolah. Oh iya. Oke, Bapak Kepala Sekolah. Kepala Sekolah juga merupakan aset yang kita miliki, nggih. Betul. Ya. Kemudian ada dari petugas kebersihan, tenaga kependidikan, sama lagi ya Bu? Satpam, keamanan, betul Ibu. Juga Ibu sebagai kebetulan ada outsourcing juga di sini sebagai modal manusia ya. ya, betul sekali. Itu juga modal manusia yang kita miliki. Outsourcing itu petugas kebersihan. Kemudian ada Ibu sebagai wali murid juga bisa menjadi modal manusia yang dimiliki oleh sekolah kita. Selanjutnya, Selain itu juga sebenarnya ada modal dari manusia itu modal alumni. Iya, modal betul. alumni. modal alumni termasuk saya dan Bu Laila ini juga alumni. Saya juga alumni. Alumni Mas Oki. Mas Oki juga alumni. Mas Oki ini Kantin adalah itu juga iya. Oh iya, itu kantin, kantin. ya. ya, kantin juga modal manusia yang kita iya. miliki. Oke. Selanjutnya kita sudah merumuskan modal manusia yang kita miliki. Ada modal yang kedua yaitu modal fisik. Modal fisik yang kita ketahui, kelihatan yang ada di SMA 3 ini menurut Mas Oki apa aja? Kalau modal fisik, kalau menurut saya itu yang dimiliki SMA 3 berupa kursi, terus meja, terus kalau detailnya itu sarana prasarana. Ya, sarana prasarana. Mas Oki sebagai warga di sini yang rumahnya dekat sekolah, melihat SMA 3 itu banyak sarana prasarana yang ada. Atau ada lagi yang menambahkan? Bangunan Masjidnya gedung mewah ya. Transportasi juga. Iya, betul, transportasi ada juga mobil, ada pick up, ada juga HIS juga. Ada motor sekolah juga ada. Oh iya.
modal fisiknya. Kita juga memiliki halaman yang cukup luas. Ya, Ya biasanya siswa ngapain ini di halaman ini? olahraga. Olahraga, Boleh. ekstrakurikuler. Iya. Parkiran juga sudah disediakan di Ya, belakang di belakang. meskipun jauh ya. Ya, sangat luas. Karena memang luas sekolah kita, jadi parkirannya memang jauh di belakang. Nah itu merupakan modal yang bisa kita gunakan. Betul. Ya. Selain itu, selanjutnya ada modal apa lagi Bu Ayu? Ya, kalau untuk modal sosial, Ya. mungkin Bapak Ibu ataupun Zelin ya sebagai siswa sama Olive itu apa modal sosial? Mungkin yang mau berpendapat dulu Mawon untuk yang modal sosial. Karena kita kan sekelas Bu. Iya. Kemarin Bu Sri Bangun kan kita Iya. anaknya meninggal, kita sekelas mengadakan takziah ke rumahnya beliau. Oh, seperti itu ya. Berarti itu modal sosial, intinya kerukunan, bukan kerukunan, sikap toleransi atau empati simpati seperti itu. Kalau mungkin ada lagi Pak Ardi sebagai Kalau oh ya Bu, untuk Bu Sri sebagai wali murid nih. kita sebagai Bapak Ibu guru nggih, ada teman kita yang mampu gitu. Kita itu becek atau itu kan sosial. Iya. Terus ada yang apa itu babaran itu juga sosial. Iya, Nggih, betul ya. itu nggih. Kalau menurut Iya, Mas Sati sebagai masyarakat warga sekitar itu kan dari tahun kemarin itu dari Bapak Ibu guru itu berkeliling bersilaturahmi. Oh iya. Itu Iya, Idul iya. Fitri, Lebaran. 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 Ya itu. Terus juga Olive lihat dari ibu-ibu guru kan ada kegiatan Dharma Wanita ya Bu. Oh iya, Oh ya, itu ada ini ya kegiatan dansos. Ya, dana sosial. Ya. Kegiatan ya. Ya, Iya, itu merupakan modal sosial yang kita miliki berupa perkumpulan, solidaritas, dan juga rasa empati, simpati yang dimiliki oleh seluruh warga SMA 3. Betul. Selanjutnya kita bisa menganalisis untuk modal berikutnya. Modal berikutnya ada lingkungan atau alam yang ada di sekitar kita ini. Mungkin Mas Oki sebagai warga sekitar, di sekitar SMA 3 ini ada apa aja Mas Oki? Kalau untuk alam itu dari dulu itu potensinya banjir. Ya, karena dekat dengan sungai. Sungai, Ya. ya. Itu modal yang kalau sedang musim Penghujan. hujan bisa menjadi bencana bagi kita. Ya. Namun apabila musimnya kemarau atau musim sedang seperti ini, Ya. mungkin bisa menjadi media pembelajaran betul. karena siswa bisa diajak mengamati ke sungai Ke lingkup, terdekat. ya. Selain sungai, ada apa lagi ya? Sawah. Sawah, betul sekali. Di belakang itu ada sawah yang luas hijau ya. Ya. Itu bisa digunakan untuk pembelajaran juga. Di belakang ini ada pohon trembesi yang dua Iya, yang iya, besar-besar. itu bisa, Nah, itu iya. juga Pohon trembesi itu bisa kita Bisa pakai digunakan. untuk berteduh. Ya. Ya, biasanya ngapain di bawah pohon trembesi? Duduk di Istirahat. buat ekstra juga Ekstra ya. buat olahraga juga. Ya, ya, alhamdulillah kita banyak memiliki aset lingkungan alam yang bisa kita gunakan. Selanjutnya ada untuk modal finansial. Finansial itu terkait dengan dana operasional yang kita gunakan di sekolah. Mungkin sebagai guru, dana yang kita gunakan apa aja ya Bu? ada dana BOS, ada dana komite, ada BPOPP. Nah, itu kira-kira. Ya, kalau siswa nanti taunya paling SPMP, Ya. SPMP itu SPP, SPP, ya. sumbangan peningkatan mutu pendidikan. pendidikan. Ya, semuanya itu kita gunakan untuk menunjang pembelajaran. Kemudian selain itu kalau kita ada event kegiatan itu biasanya kita dapat dana tambahan. Itu dari mana saja Dok kalau Istra? Dari sponsor-sponsor Betul, sponsor sponsorship ya. biasanya carinya di mana saja? sekitar kota. Ke kota, berarti perusahaan atau toko-toko yang ada di Toko-toko, kota ya. iya. Iya. Terkait terkait modal finansial ini sebenarnya kita bisa menggunakan koneksi-koneksi kita dari mulai dinas, perusahaan, dan juga tadi yang Bu Wahyu katakan alumni. Iya, Alumni bisa Iya. dipakai atau bisa kita manfaatkan untuk pencarian sumbangan dan Sumbangan. juga sponsor. Gitu. Itulah modal finansial yang kita miliki. Kemudian dari modal yang berikutnya ada modal politik. Modal politik ini kaitannya dengan wewenang ya Bu. Iya, Wewenang atau lembaga lain.
kita bekerja sama biasanya dengan Polres, betul Ibu, Polres, universitasnya itu biasanya universitas mana aja? Yang Surabaya. sudah terjadi itu kemarin kan dengan UPN Veteran Oh iya, Surabaya. Oh. Itu ada juga yang dari Universitas Negeri Surabaya kemarin. Terus kemudian kita melakukan kunjungan ke Universitas Airlangga. Ya ada banyak lah kalau universitas. Betul, atau universitas. Kalau kaitannya dengan lingkungan sekitar kita, itu biasanya kita kan harus harus ada perizinan atau ada urusan itu harus dengan ketua RT ataupun dengan kepala desa gitu. Oke. Untuk biasanya perizinan yang dilakukan ke ketua RT atau kepala desa itu terkait apa ya Mas Oki? Mungkin itu peminjaman lahan. Oh, peminjaman lahan, betul. Peminjaman lahan untuk kegiatan sekolah, semisal ada kegiatan sekolah parkirnya di halaman lapangan. Oh iya, kita membutuhkan izin. Iya. Itu terkait dengan modal politik yang kita punya. Dari kita bekerja sama dengan dinas-dinas tertentu. Misalnya yang dinas kesehatan kemarin kita melakukan aksi gizi, donor darah ya Bu. Oke, betul. Kemudian selanjutnya kita analisis yang terakhir itu ada modal agama dan budaya. Agama yang kita anut di dalam warga SMA 3 ini agama apa aja ya, Dok? Ada Islam, Mayoritas terus ada Katolik, ya, Katolik Kristen. ada, Kristen, Protestan. Hindu juga ada. Oh iya, Hindu ada. Ada Hindu. Ada. Kelas 10. Oh, Budaya belum ada ya? Belum ada. Masih sama Hindu ya. Iya. Ya, semakin beraneka ragam mungkin itu menjadi modal yang bisa kita miliki ya. Jadi tidak hanya belajar untuk bertoleransi ya. sama agama. betul. Kalau di sekitar sini Mas, sekitar lingkungan itu kalau agama itu bagaimana Mas? Kalau di sini mayoritas Islam semua. Oh iya, mayoritas Islam. semua. Betul. Itu modal agama yang kita miliki. Kemudian kita juga dekat dengan pondok mana tuh situ itu Mas? Hudatul Oh Muna. iya, Hudatul Muna itu pondok pesantren yang menjadi modal kita bisa kita manfaatkan untuk sekolah kita, dekat dengan pondok pesantren, memiliki rumah ibadah masjid kita sangat mewah, sangat luar biasa. Itu juga dana sumbangan dari para alumni, para donatur. Kemudian selain modal agama tadi ada dan budaya. Nggih, di lingkungan Paju. Ini ada apa aja? Iya, Alif. Jalin yang sering lewat Di lingkungan Paju ini. pengrajin apa itu? Pengrajin. Oh iya. Iya Bu ya. Iya, Dengan sebagai wali murid. Kesenian. Kesenian. Ada pengrajin gong di Alat musik sekitar lah. sini. Iya. Kalau di SMA 3 yang lebih condong kaitannya dengan budaya sama apa itu? Ya seni itu apa? Kerawitan ya. Kerawitan. terus Reog. apa lagi? Ekstra ya Iya, maksudnya ekstra. Terus apa lagi? Reog, Reog. pelajaran jari. Iya, Oh, pelajaran jari itu. Biru itu ya. jari. Iya. Tari juga ada. Iya, Ada tari. ekstra tari juga ada. Ya itu semua modal budaya yang kita miliki. Mudah-mudahan nanti kita bisa memanfaatkan semua modal itu, semuanya semata-mata demi kemajuan SMA Negeri 3 Ponorogo, dan mudah-mudahan nanti modal-modal ini bisa kita manfaatkan secara optimal, ngoten nggih Bu, Ibu sebagai wali murid, sebagai siswa, juga sebagai rekan guru maupun warga sekitar, kita sama-sama berkolaborasi untuk memanfaatkan aset yang ada, memajukan SMA Negeri 3 Ponorogo. Bukan maju sampai SMKK, bukan. Iya. Mengembangkan. SMA aja yang mengembangkan. SMA. Oke. Itu saja mungkin dari saya. Bu Wayu ada tambahan mungkin? Ya, intinya ketika kita melakukan suatu kegiatan itu memang sebaiknya berbasis aset yang kita miliki, tidak mengada-ngada. Intinya apa yang kita punya itu kita maksimalkan seperti itu. Seperti misal tadi kaitannya dengan luas lahan yang cukup luas lahan yang cukup luas ini bisa kita gunakan. Mungkin nanti ada yang izin untuk meminjam dan lain sebagainya, nanti kan bisa kita masukkan ke finansial seperti itu. Misalkan lagi suatu saat ada kegiatan purnawiyata, nggak perlu ke gedung lah, ini kan sudah luas lahannya gitu ya, nggak perlu lahannya sendiri. Jadi potensi yang ada kita maksimalkan dan mungkin sepenuhnya untuk
peserta didik, kita semua berpihak kepada peserta didik. Iya, betul sekali Bu Ayu. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan, Bapak Ibu yang telah hadir, juga kepada siswi yang telah mengikuti diskusi kita pada hari ini. Kita telah mengambil kesimpulan bahwa kita memiliki 7 jenis aset yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran. Yang pertama tadi ada modal manusia, yang kedua ada modal fisik, yang ketiga ada modal sosial, yang keempat ada modal lingkungan atau alam, yang kelima ada modal finansial, yang keenam ada politik, dan yang terakhir ada agama dan budaya. Ketujuh modal ini telah kita sepakati, kita analisis, dan juga kita sudah mengidentifikasi modal-modal yang kita miliki. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita dan kita dapat memaksimalkan pengelolaannya dengan baik. Cukup itu untuk hari ini. Marilah kita tutup diskusi kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kedatangannya. Sekian dari saya dan juga Bu Wahyu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ria Patriana. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 3 Ponorogo. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan diskusi terkait modal atau aset yang dimiliki SMA Negeri 3 Ponorogo. 7 aset atau modal yang dimiliki sekolah yaitu yang pertama modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal fisik, yang keempat modal lingkungan atau alam, yang kelima modal finansial, yang keenam modal politik, dan yang ketujuh adalah modal agama dan budaya. Selamat menyaksikan. Yang pertama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sasmito selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Ponorogo. Selamat pagi Budian, rekan calon guru penggerak angkatan 9, dengan saya sendiri Wahyu Patriana dari CGP angkatan 9 juga. Nah, untuk pagi hari ini Bapak mohon izin untuk melakukan diskusi terkait dengan aset yang dimiliki oleh sekolah. 7 aset tersebut meliputi aset atau modal manusia, modal fisik, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, dan modal sosial, dan modal yang satunya modal agama dan budaya, seperti itu Bapak. Nah, sebenarnya dalam aset itu sendiri, aset-aset yang dimiliki sekolah itu nanti bisa dimaksimalkan Bapak untuk istilahnya dalam pengelolaan maupun kemajuan program untuk kemajuan SMA Negeri 3 Ponorogo, seperti itu. Selanjutnya untuk aset yang pertama Bapak, aset manusia di SMA Negeri 3 Ponorogo ini terkait yang terlihat kan guru. Yang pertama tentunya Bapak Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu Guru dan tenaga pendidikan. Sebagian besar Bapak Ibu Guru itu pendidikannya apa ya Pak? Terima kasih Bu Ria dan Bu Ria, ini sudah kita menyempatkan diri bersama-sama diskusi. Untuk Bapak Ibu Guru ya, Bapak Ibu dan tenaga pendidikan ini insya Allah berdasarkan pada kualifikasi akademik Bapak Ibu Guru itu sudah memenuhi syarat di SMA Negeri 3 Ponorogo sesuai dengan bidang masing-masing, sesuai dengan latar belakang pendidikan masing-masing juga untuk tenaga guru dan pendidikan. Untuk tenaga guru honorer Bapak di SMA 3 ini, kalau jumlah persennya berapa banyak Pak dibanding dengan guru yang sudah ASN? Ya, kira-kira 15%. 15% itu memang diisi dari Bapak Ibu tenaga honorer untuk memenuhi kebutuhan
sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan jumlah tenaga pendidiknya di SMA 3. Terkait dengan modal siswa Bapak Ya. atau peserta didik di SMA Negeri 3 Ponorogo ini kan siswanya tentunya dari latar belakang yang beragam dan juga memiliki keterampilan yang beragam. Kalau dari segi siswa sendiri menurut Bapak karakteristik murid di SMA Negeri 3 Ponorogo ini seperti apa Pak? Ya, terkait dengan modal siswa ya, dan kuliah ini memang kita sudah mencoba memetakan dari tim BK, jadi berapa persen atau seberapa besar jumlah siswa dengan kapasitas tertentu ya sesuai dengan status sosial ekonominya. Kita akan memulai kebijakan sekolah ini. Jadi anak-anak di SMA Negeri 3 Ponorogo itu terkategori menjadi 3 ya. Yang pertama memang katakan itu anak-anak pada golongan A, golongan B dan golongan C. Ya, alhamdulillah ini masih banyak dan persentase yang didominasi juga masih di golongan A. Artinya anak yang dengan status sosial ekonomi dari keluarga sebagainya itu memang masih bisa mensupport ya, untuk kegiatan-kegiatan penyelenggaraan kegiatan di sekolah. Dari yang Pak sampaikan tadi Bu Ayu, berarti kan di sini sekolah itu juga memberikan kesempatan pada wali murid untuk ikut berkontribusi terhadap kegiatan sekolah. Ya, kalau menurut Bu Ayu, bagaimana Bu Ayu kontribusi wali murid ini? Tentunya sangat besar ya Pak untuk kontribusi dari wali murid, karena dari pihak sekolah juga menggandeng wali murid dalam hal ini memfasilitasi pendapat ataupun aspirasi dari wali murid, mungkin melalui wali kelas tentunya seperti itu. Nah di sini kelihatannya untuk aset manusianya itu juga ada alumni ya Bapak ya, alumni yang dari SMA Negeri 3 Ponorogo. Mungkin kontribusinya Bapak untuk alumni yang sudah lulus dan mungkin sudah sukses di luar seperti itu. Yang betul Pak Mahyudin, dan kuliah memang aset yang memang sementara ini tidak bisa tinggalkan. Ini adalah kapasitas alumni. Meskipun tidak ada di atas standar nasional pendidikan dan tidak ada aset-aset lain di sekolah atau satuan pendidikan, namun demikian memang seiring dengan perkembangan waktu, perkembangan zaman dan penyesuaian kurikulum dari pendidikan tinggi ini memang kapasitas alumni masih penting, sehingga ini terus kita jalin ya, koordinasi dengan alumni, baik yang itu yang masih dalam situasi kondisi mereka berkuliah atau mereka sudah lulus dari berkuliah atau mungkin di kegiatan atau aktivitas lain. Nah, ini yang harus kita bisa memberikan komunikasi pada mereka yang bisa mensupport di sekolah. Berarti ini kaitannya juga dengan modal yang kedua, modal sosial ya. Jadi di SMA Negeri 3 Ponorogo ini terdapat modal sosial berupa perkumpulan alumni nih Bapak, atau disebutnya IKAS Maga ya. Karena saya juga alumni dari SMA 3 Pak. Saya ikut grup IKAS Maga, kemudian tadi ada paguyuban wali murid, kemudian ada juga komunitas belajar dari Bapak Ibu guru, itu bisa kita masukkan ke dalam modal sosial. Kemudian kita menuju ke modal yang ketiga, mungkin Bu Ayu bisa untuk modal fisik Pak. Di SMA Negeri 3 Ponorogo ini kan luar biasa, sekolah di tengah kota dan juga bangunannya luar biasa Pak. Saya masuk di sini menjadi guru dan siswa ini berbeda. Sudah banyak perkembangan secara fisik. Mungkin yang Bapak lihat selama di SMA 3 ini, perubahan dari fisik SMA 3 itu seperti apa Pak? Memang untuk perkembangan fisik ya seiring dengan salah satu dari standar nasional pendidikan, karena ada standar prasarana rumah dan kuliah, dan memang itu juga
terus untuk bisa kita kembangkan, terus kita merawat ya. Dan tentunya perkembangan dari zaman ke zaman ya memang sangat luar biasa, dan ini terus kita membangun kembali ya. Nah, yang ini kan kita membangun ada itu dulu bisa memenuhi atas kegiatan pembelajaran siswa. Alhamdulillah, auditorium gitu ya. Karena SMA 3 juga memiliki lahan yang sangat luas ya Pak. Betul. Jadi pembangunannya secara transversal gitu Pak. Betul. Sebenarnya karena horizontal, jadi masih banyak lahan luas yang bisa digunakan seperti itu. Oke. Kemudian terkait dengan modal lingkungan atau alam yang saya tahu Bapak, kita kan yang seperti yang dikatakan Bu Ayu, kita memiliki lahan yang luas, kemudian belakang juga alamnya asri Pak. Itu saya sering melihat anak-anak itu melakukan proses pembelajaran itu di bawah pohon terbesi itu kalau siang biasanya ngajak keluar kelas, kalau tidak gitu kalau di kelas suasananya agak membosankan itu anak-anak ngajaknya ke masjid atau mungkin bisa ke lingkungan sekolah yang lain yang bisa digunakan itu. Jadi lingkungan alamnya juga alhamdulillah kita memiliki luar biasa. Masih hijau itu Pak. Ya masih hijau. Ya, selain itu juga memiliki sawah ya Bapak ya. Sawah di SMA Negeri 3 Ponorogo itu salah satu aset juga. Yang kemungkinan nanti bisa dijadikan aset secara finansial Bapak, karena kaitannya dengan Pemasukan sekolah dari penyewa gitu Bapak. Iya. terkait sawah. Iya, jadi memang SMA 3 Ponorogo ini kurang lebih 3 tabir. Biasa Pak. Ini masih yang terpakai di untuk lingkungan gedung-gedung sekolah itu baru sekitar 1,5, tinggal 1,5 juta itu memang area Persawahan. persawahan dan tempat buka. Ya, dan kalau kita lihat di belakang kan itu ada saat itu ada 5 ya kontrol mesin dan besar. Iya, itu udah lupa Bapak itu ya. Kontribusi oksigen luar biasa. Iya, betul. Ini ya. Bioponik juga. Iya. Betul. Selanjutnya kemudian untuk modal finansial nih Bapak nih, Ya. finansial ya yang kami ketahui mungkin Buyan juga sebagai bendahara BPOPB itu finansial atau modal keuangan di SMA Negeri 3 Ponorogo yang pertama dari dana BPOPB, dana BOS seperti itu nih Bapak. Ya. Lalu dari Pemasukan dari penyewa tadi, penyewa sawah karena mungkin ya memang sawahnya dikerjakan ya Bapak ya. Lalu mungkin ada modal-modal lain Bapak dari yang selain yang saya sebutkan tadi. Iya. Jadi di SMA 3 Ponorogo itu untuk modal finansial pertama adalah uang dari pemerintah. Ya, dari pemerintah pusat berupa dana BOS, dari pemerintah daerah dan BPOPB, kemudian juga yang ketiga dari partisipasi masyarakat. Ya, kita bisa sebutkan kapasitas dari orang tua apalagi yang sudah daftarkan di periode ketiga itu kan jadi salah satu sumber daya untuk memberikan kontribusi sumbangan sukarela mereka untuk memberikan kontribusi finansial dari partisipasi masyarakat. Kemudian juga ada ini badan usaha sekolah. Usaha sekolah itu ya, untuk memberikan edukasi belajar pada warga sekolah kaitannya dengan entrepreneur atau usaha. Nah, kita fungsikan sekolah ada kantin, ada persawahan, dan lain sebagainya. Ada juga koperasi nih Pak. Koperasi. Terkait dengan modal alam atau budaya Bapak. Ya. Ini kaitannya dengan tadi modal manusianya ada warga sekitar. Ya. Nah, di sekitar SMA 3 Ponorogo ini yang kental akan agamanya dan juga budayanya. Kita tahu bahwa Ponorogo juga kota reang nih Pak. Ya. Di lingkungan kita ada pengrajin, itu bisa menjadi salah satu modal yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran maupun untuk pengetahuan bagi anak-anak ke pengrajin di sini di Paju itu ada pengrajin gong, oke betul itu. Kemudian di daerah Paju juga ada pendopo
yang Pak Dirman itu Mbak. Itu benar wajib tari itu anak-anak banyak yang ikut sanggar di sana. Kemudian untuk agamanya mungkin kita bisa lihat di Denes itu ada pondok pesantren Pak, kita dekat dengan pondok pesantren dan juga kita pun sendiri mempunyai masjid yang luar biasa megah Pak menurut saya, yang luar biasa mewah, itu bisa menjadi modal agama dan budaya. Kalau menurut Bu Wahyu bagaimana? Ya, selain itu juga keberagaman budaya, keragaman agama Bapak. Nah ini cukup menarik karena ada tambahan agama untuk di SMA tahun ini Bapak. Jadi yang semula Islam, Protestan, lalu Katolik, itu satu lagi Bapak. Hindu. Hindu. Itu cukup menarik Bapak. Ya, kemarin saya juga diskusi dengan anak dari kelas 10G Nandini ya. Jadi memang untuk toleransi beragama di sini juga cukup baik juga. Mungkin program Bapak yang mendorong kaitannya dengan aset-aset yang dimiliki SMA Negeri 3 Ponorogo yang berkaitan dengan budaya ataupun seni, ketika budaya bisa kebiasaan ya Pak, kebiasaan ataupun ke seni atau plus yang satunya adalah di agama itu seperti apa Bapak? Di untuk SMA Negeri 3 Ponorogo kan kita tetap mempunyai visi yang integrasi antara intak dan ilmu sebenarnya seiring jalan dan kaitan dengan budaya, kemudian juga agama ya. Untuk kearifan lokal ya ini masuk di Ponorogo ya. Karena budaya juga salah satu ikonnya Riok. Kemudian juga ada pondok ya, pesantren juga mendunia. Kalau demikian tetap kita toleransi beragama, saling menghargai toleransi dan terutama di internal ya, seperti di dalam tetap kita kembangkan, kita junjung tinggi. Dan kalau pun kan memang ya kita berada dalam komunitas dan beragama dari seluruh warga, terutama yang anak-anak itu ya. Ini juga edukasinya luar biasa. Kemudian terkait modal yang terakhir Bapak ada modal politik. Di sini adalah kewenangan Bapak sebagai kepala sekolah untuk menginovasikan program-program yang ada di SMA Negeri 3 Ponorogo, kemudian bekerja sama dengan dinas lain maupun lembaga lain. Mungkin yang dapat saya soroti yang pertama ada program Bapak yaitu program SMA 3 yang SIJP Bapak Semoga Internasional Class Program, itu kita bekerja sama dengan Universitas Cambridge Bapak. Itu bentuk programnya seperti apa Pak? Ya, jadi memang ini berawal dari kita mempelajari ya, Wahyu dan Julia, bahwa di dalam rencana strategis dari Kementerian Pendidikan ini kan salah satunya adalah nanti kita akan menjadi warga dunia. Ya, oleh karena itu ini saya bisa membaca peluang sehingga kita siapkan anak-anak itu untuk bisa mengenal di awal komunitas internasional. Salah satunya adalah kita kembangkan di SMA 3 ini dengan Semangka International Class Program ini sudah tahun kedua. Ya, salah satunya adalah kita familiar dengan bahasa asing. Salah satunya adalah sehingga itu salah satu modal untuk mereka bisa survive ya, bisa nanti ya daya saing ya dalam globalisasi mereka pada zaman mereka nanti. Iya, membekali peserta didik ya Pak. Iya, nanti bisa lebih siap ya. Karena sejatinya apapun yang kita lakukan itu berpihak pada anak. Betul. Dan seluruhnya adalah kita kembalikan kepada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai untuk peserta didik. Ya, pada hakikatnya memang ya kita membelajarkan itu ya pada mereka zamannya nanti, karena mereka tidak hidup pada zaman kita ya. Dan alam dan zaman. Selain itu Bapak, untuk kewenangan Bapak dalam istilahnya menerima bentuk kerjasama dari pihak dinas terkait seperti dinas kesehatan, dinas kesehatan, terus kepolisian dan juga kaitan dengan Kodim gitu yang sering saya lihat untuk anak-anak kelas 3, selain itu dengan
lain, kampus-kampus besar di Indonesia, dan juga sekolah-sekolah luar Jawa ya Bapak kemarin Iya. ada event juga dengan SMA Di 10 Padang. dengan SMA Padang, SMA Negeri 10 Padang. Itu bagaimana Bapak? Istilahnya mereka, Ibu Bapak dalam melakukan proses itu tadi sampai akhirnya terjalin sebuah kerjasama itu seperti apa? Ya, memang program kepala sekolah. Ya, program kepala sekolah itu adalah program pembangunan sosial. Sehingga ini seiring dengan ini kita mempelajari berbagai literasi, kemudian juga arah dari penyesuaian kurikulum adalah bagaimana sekolah bisa mengembangkan sosial kapital yang baik dengan akhirnya kita ada program pola kerjasama lintas sektor yang sudah kedua dan kuliah sudah ketahui selama ini dengan sebuah bentuk implementasi dan hasil dari kita menjalin pola kerjasama dengan baik lintas jenjang dari SMP, MTS, kemudian juga dengan perguruan tinggi, kemudian lintas sektor dengan puskesmas, dengan Kodim, Polres, ya, kemudian juga dengan instansi yang baik yang itu misalnya untuk bisa bagaimana kita bersama-sama mengembangkan kesehatan negara. Pun juga kita tidak di situ saja Pak, kita kembangkan sampai nanti semoga untuk pemerintah nasional. Ya kemarin juga ada ya Pak, apa kerjasama dengan Universitas Malaysia Ya, Pak? Universitas Islam Malaysia. Oh, Universitas Islam, saya Islam Malaysia. Ya. Iya, saya Islam Malaysia. Gitu. Nah, namun tentunya program yang Bapak istilahnya cetuskan, yang Bapak keluarkan, semua akhirnya muaranya tetap untuk peserta didik. Nah, demi Bapak. Betul. Jadi edukasi adanya kesehatan maupun lalu lintas dan sekarang anak SMA ya masih harus safety ya Pak di jalan seperti itu. Mungkin itu saja beliau ada tambahan. Mungkin saya dapat mengambil kesimpulan dari diskusi kita pada pagi hari ini bahwa SMA Negeri 3 Ponorogo ini memiliki aset-aset yang luar biasa, mulai dari aset manusia, sosial, fisik, kemudian finansial, lingkungan atau alam, politik, dan juga agama dan budaya. Nah, ketujuh aset ini nanti mudah-mudahan bisa sama-sama kita sebagai warga SMA Negeri 3 Ponorogo dapat mengoptimalkan pengelolaannya nih Bapak, karena kalau ada aset tapi tidak dikelola dengan baik mungkin juga akan sama saja. Jadi kolaborasi kita bersama untuk memaksimalkan pengelolaan aset dan mudah-mudahan nanti bisa untuk kebaikan SMA Negeri 3 Ponorogo. Amin. Mungkin ada yang mau Bapak sampaikan sebagai penutup untuk diskusi kita hari ini. Ya, Bu Wahyu dan Bu Mulia, ini adalah diskusi yang berkualitas tentunya ya. Saya berhadapan dengan dua Pak. Kemudian saya ini dikasih tahu bersama nanti untuk bisa kita kembangkan dan tentunya juga kolaborasi bersama kita untuk pengembangan umumnya ini adalah semoga Ponorogo melalui beberapa aset yang sudah ada dan sudah kita siapkan, kita kembangkan, kita jaga terus dan tentunya kita tingkatkan. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya, atas obrolan yang sangat luar biasa ini Pak. Kemudian saya dengan Bu Wahyu juga mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila selama diskusi kami salah dalam berkata maupun bertindak. Terima kasih atas waktunya Bapak. Sekian bisa saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.